Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk membahas materi yang ketiga, yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja untuk pembelajarannya. Silakan kalian bisa buka buku paketnya ya di halaman 158. Di situ disebutkan bahwasannya nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah 122 dan hadis terkait. Kemudian kita menganalisis Quran Surat At-Taubah 122, hadis-hadis terkait, dan nantinya kalian akan menerapkan perilaku mulia, yaitu semangat menuntut ilmu dan semangat berbagi ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, bahwasannya di dalam agama Islam kita diajarkan untuk terus semangat ya menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam agama Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, bahwasanya keduanya itu memang harus semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan hal ini pun juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, bahwa siapapun orangnya maka diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan segala apa yang kita lakukan itu, baik amal perbuatan itu menjadi jelas cara pelaksanaannya dan hukumnya. Maka orang yang tidak berilmu pun akan kelihatan bagaimana cara dia itu beramal atau berbuat karena sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Anak-anakku sekalian, bahwasannya ilmu adalah segala sesuatu yang dari awalnya kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu atau mengetahuinya, dan itu adalah suatu kebenaran dan bersifat positif. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar sebagai bekal kita di hari kemudian kelak. Anak-anakku sekalian, silakan kalian dibuka di halaman 161. Bahwasannya di situ disebutkan ya di paragraf kedua, kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam itu tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Maka untuk saat ini pun sudah sangat banyak sekali orang-orang yang berpendidikan, bahkan sampai S2, S3, bahkan profesor. Maka kalian yang sekarang masih di kelas di SMA ya, kelas 10 yang baru awal ini, maka jangan sampai kendor atau motivasinya itu menurun meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Kita harus tetap semangat untuk membekali diri kita di kemudian hari supaya menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bahwasanya hukum di dalam menuntut ilmu itu di agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum fardu kifayah dan hukum fardu ain. Maksudnya apa kedua hukum ini? Bahwasanya untuk fardu kifayah yaitu adalah kita mempelajari ilmu-ilmu yang tidak diwajibkan untuk setiap orang, sehingga ketika kita tidak mempelajarinya tentang ilmu tersebut maka tidak menjadi dosa bagi kita. Hal ini berbeda dengan hukum yang fardu ain, bahwasanya ketika ada sebuah ilmu dan orang tersebut tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, maka orang tersebut jelas berdosa. Sebagai contoh, bahwasannya mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi setiap orang Islam, khususnya yang belajar agama Islam. Setiap orang harus belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Maka ketika dia beragama Islam dan tidak mengamalkan ajaran-ajarannya dan tidak mengetahui ilmunya dengan baik,
padahal dia punya kesempatan untuk mempelajari itu semua, maka dia telah berdosa. Namun berbeda dengan fardu kifayah, bahwasannya ilmu yang dipelajari itu misalkan anak IPS tidak harus belajar ilmu dari anak IPA, atau sebaliknya anak IPA tidak harus belajar ilmu dari anak IPS atau bahasa dan lain sebagainya. Maka ketika anak IPA tidak mempelajari tentang mata pelajaran sosiologi, maka tidak menjadi dosa bagi anak-anak IPA. Lain halnya ketika anak IPA belajar agama, anak IPS kok tidak belajar agama, maka anak IPS ini akan merasa rugi dan ilmu yang dia dapatkan tidak bisa mengantarkannya ke dalam perbuatan yang seharusnya dia bisa berbuat baik, maka dia telah berbuat dosa. Ini cukup jelas ya untuk bisa membedakan antara ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah dan ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Kemudian keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ini luar biasa sekali ya, bahwasannya kalau kita tidak menjadi orang yang berilmu, kemudian kita menjadi orang yang tentu sangat rugi, baik rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu di situ disebutkan ya di halaman 162, bahwasannya orang yang berilmu itu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua bagi orang yang menuntut ilmu adalah diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Nah, ini luar biasa sekali ya bagi para penuntut ilmu mendapat pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga atau C, yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Bahwasannya Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara sesama muslim. Jadi kalau kita punya ilmu, kita juga diwajibkan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Karena ketika kita tahu kok kita menyimpan ilmu itu untuk diri sendiri, maka kita pun juga termasuk orang yang zalim atau berbuat dosa, salah gitu ya. Harusnya ketika kita punya ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang sifatnya umum, maka kita juga mengajarkan kepada yang lain supaya mereka pun menjadi tahu begitu ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya itu lebih baik dari 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, ini jangan-jangan orang yang beribadah itu karena tanpa ilmu begitu ya, sehingga dikatakan tidak lebih baik yang ibadah itu. Justru lebih baik orang yang berilmu dan bisa mengambil manfaat dari ilmunya tersebut. Kemudian yang kelima, bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Di sini maksudnya adalah sholat sunnah ya. Dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, dan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore untuk menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Dan yang terakhir, bahwasanya orang menuntut ilmu itu akan senantiasa dinaungi oleh malaikat
pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Ada 7 poin keutamaan bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang bersifat umum, di mana ilmu itu bermanfaat bagi kita dan mengantarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Jadi ada 7 keutamaan di sini. Marilah ketujuh poin ini bisa menjadi penyemangat bagi kita, menjadi sebuah motivator bagi kita, bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini ketika kita itu mau berusaha. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu atau mencari ilmu. Dan janganlah cepat kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, karena ternyata di luar sana pun juga masih banyak orang-orang yang lebih pandai dari kita, lebih baik amalnya dari kita. Termasuk pun juga saya pribadi, saya pun juga akan terus senantiasa menuntut ilmu dan juga mengajarkannya kepada orang-orang yang memang belum mengetahui. Insya Allah dengan begitu apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah sebagai amal terbaik yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.